praktek asuhan kala 1 persalinan, di mana ketika pasien kita sudah masuk fase aktif, artinya dari pembukaan 4 sampai 10 kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, di mana ini semua kita siapkan untuk mempermudahkan kita. Jadi kita tidak lagi mencari-cari apa yang kita perlukan. Yang kita siapkan yang pertama adalah kartu set, di mana dalam kartu set di sana terdiri dari sarung tangan 2 pasang, kemudian klem 2 buah, setengah koher untuk memecah ketuban 1 buah, gunting 1 buah. Kemudian kita siapkan di sana ada kasa steril, kita ambil 3 lembar. Kemudian pengikat tali pusat kita siapkan juga di dalam bak instrumen ini. Berikut kapas DTT yang kita siapkan di suatu tempat, tapi bisa juga kita masukkan dalam bak instrumen partus, alat partus ini. Kemudian air DTT. Berikut lagi kita siapkan obat, di mana di sana kita siapkan oksitosin sejumlah 8 ampul untuk 1 orang. Pasien kita harus persiapkan 8 ampul. Kemudian metil ergometrin kita siapkan hanya 1 ampul, dan lidokain 1 sampai 2 ampul. Berikut lagi kita harus menyiapkan juga alat medline pitameter, di mana ini digunakan untuk mengukur tinggi pundus. Ya. Berikut untuk kita mendengar DJJ, di sini ada linek. Kalau kita punya Doppler, silakan pakai Doppler. Berikut kita juga menyiapkan bahan habis pakai, ada sweep, kemudian ada jam, ya, jam meja itu harus ada di setiap kamar partus. Berikut juga kita siapkan ada bengkok dan ada tempat sampah medis, itu kita letakkan. Untuk benda tajam ini dekat alat partus kita, memang kita siapkan seperti ini, ya, terpisah dari persiapan PI yang lain. Berikut lagi kita siapkan keperluan bayi, di mana bayi yang kita siapkan handuk, bokong ganti, ya, dan topi. Nah, itu untuk keperluan bayi. Jadi kita atur posisi atau letak bahan ini dengan rapi, ya, dengan urutannya supaya ini mempermudahkan kita untuk mengambilnya. Kemudian untuk ibu, ya, kain ganti, celana, dan baju ganti. Nah, di sini kita tidak perlu menyediakan gurita atau stagen, ya, korset, karena itu nanti bisa kita siapkan 2 jam setelah persalinan, ya, 2 jam postpartum. Kemudian di sini juga kita siapkan alat kita untuk memeriksa tekanan darah. Kemudian kita persiapkan juga obat, bahan, cairan infus yang kita gunakan harus kita siapkan itu adalah cairan RL, ya. Menggunakan jarum infus yang besar, aboket 18, ya. Paling tidak juga kita siapkan yang ukuran 20, ya. Kemudian infus set dan transfusi set. Kemudian kita persiapkan APD kita, ya. Ini alat pelindung diri, celemek tutup kepala, kemudian kacamata goggle dan masker, ya, masker. Berikut PI berikutnya kita harus siapkan ada tempat cuci tangan menggunakan bak seperti ini. Yang penting prinsipnya adalah air mengalir. Jadi menggunakan teknik seperti ini. Kalau tidak ada wastafel, ya, boleh kita buat dikreasikan seperti apa, yang penting airnya mengalir. Menggunakan sabun cair, jadi tidak menggunakan sabun batang. Ada handuk kering bersih, ya, handuk bersih dan kering. Bisa juga diganti dengan tisu. Ya, sekarang standarnya untuk setelah cuci tangan, untuk lap tangan itu pakai tisu, ya, tisu yang agak tebal, ya, jangan tisu wajah itu tipis. Kemudian kita juga persiapkan PI yang lain, sepatu bot, ya, jadi kita standarnya harus menggunakan sepatu bot. Berikut di sini ada tempat pakaian kotor, ada tempat larutan klorin yang di bawah ini untuk rendam alat habis pakai, ya, dekontaminasi alat habis pakai. Kemudian ada bak sampah medis
atau infeksius, kemudian tong sampah non medis. Ya, jadi di sana cirinya yang non medis hitam, ya, kantong plastiknya, dan yang medis kuning. Nah, berikut di sini ada 2 baskom, dan baskom larutan DTT dan klorin 0,5%. Gunanya DTT untuk menyek ibu, ya, kemudian klorin untuk dekontaminasi tempat tidur. Kepentingan lainnya juga tidak lupa kita siapkan kendil, ya, untuk menyempatkan plasenta atau ari-ari. Nah, berikut lagi kita harus mempersiapkan meja daftar, di mana siapa tahu bayi kita terjadi aspeksia, maka kita wajib menyediakan meja daftar yang lembut, ya, tidak keras. Nah, kemudian kita siapkan ada penyangga pada bahu, ya. Berikut lagi ada kain, sudah kita beri alas, ada alat resusitasi kita siapkan, ya, sungkup atau amubek. Sekarang amubek yang kita pakai tadi, ya. Berikut ada persiapan sarung tangan, ada vitamin K1, ya. Kemudian ada salap mata, ada speed, dan juga ada jam meja. Berikut kita juga harus mempersiapkan ada lampu sorot, di mana kita persiapkan disesuaikan. Bila ketinggian lampu sorot itu 60 cm, maka lampunya juga 60 watt. Bagaimana kalau ketinggiannya tidak sampai 60 cm, umpamanya 30 cm saja ketinggiannya, maka juga lampunya kita ambil yang 30 watt, seperti itu. Saya rasa ini alat-alat bahan obat yang kita siapkan pada asuhan kala 1 persalinan. Nah, seperti yang kita sampaikan pada materi kita, bahwa apa saja yang kita lakukan dalam pemeriksaan abdomen. Yang pertama, kita mengukur tinggi fundus uteri. Nah, di mana kita menggunakan meter, ya, meter. Nah, bagaimana teknik sekarang kita mengukur tinggi fundus uteri? Jadi posisi pasien itu setengah duduk, ya, artinya kepala harus lebih tinggi. Kita buat ganjal bantal, jadi dia setengah duduk, tidak lagi tidur telentang seperti dulu, ya. Sekarang kita tinggikan, ya. Jadi ada bantal yang sudah kita siapkan. Kemudian kita ukur menggunakan meter dari tepi atas simpisis, ya, titik 0 tetap di tepi atas bisis, kita ukur setinggi fundus, ya. Mengapa alasannya sekarang kepala harus lebih tinggi, ya, setengah duduk? Ibu sudah mempraktekkan ketika telentang dan setengah duduk, itu fundus langsung ketemu, ya, tinggi fundus itu langsung ketemu. Nah, kita tidak perlu lagi seperti dulu mengetengahkan fundus baru kita ukur. Sekarang ketika dia setengah duduk, begitu kita palpasi langsung ketemu fundus, langsung kita tarik, kita meter menurut garis linear lurus, ya, sampai tepi atas spesies pada bagian ukuran yang besar. Jadi tidak pakai yang sentimeter, kemudian baru kita lihat, nah, berapa senti, ya, sudah untuk tinggi fundus. Kemudian kita mengukur DJJ, ya. Nah, DJJ artinya kita tahu punggung bayi janin, umpamanya posisi pada sebelah kiri, ya, punggung kiri. Nah, maka kita ambil pada lateral, ya, bawah pada sisi kiri, pada sisi kiri. Sekarang kita mengukur DJJ 1 menit penuh, ya, 1 menit penuh kita ukur minimal 30 detik, setengah menit. Karena apa? Ketika ibu merasa sakit, kontraksi dia tidak nyaman, ditekan. Nah, jadi paling tidak 30 detik. Nah, kalau kita mendengar DJJ, sekarang alangkah baiknya kita bisa mengukur saat kontraksi, supaya kita mengetahui
kondisi DJJ pada saat kontraksi, apakah dia cepat, apakah dia melambat. Untuk kita menilai, memprediksi kondisi kesejahteraan janin. Kalau pada kontraksi DJJ melambat, itu kita harus hati-hati. Itu menandakan kemungkinan adanya lilitan tali pusat. Kenapa? Ketika kontraksi, DJJ itu pasti cepat. Dia bisa lebih dari 160 per menit. Itu dianggap normal karena dia pada saat kontraksi. Tapi ketika dia melambat 100 ke bawah, itu hati-hati. Artinya kesejahteraan janin tidak terjamin. Nah, berikut lagi kita palpasi, menentukan presentasi. Apakah posisi janin dengan letak kepala atau tidak. Nah, itu menentukan posisi presentasi berdasarkan palpasi. Ketika kita menentukan kontraksi, maka harus kita pegang, ya, harus kita pegang dinding perut ibu. Jangan kita hanya menilai dengan melihat, tapi meraba. Apakah keras? Ketika dia keras, apa kerasnya kuat? Ya. Kemudian baru kita melihat jam, berapa lama kontraksi ini terjadi, ya. Kemudian berapa jarak antara kontraksi pertama dan kedua. Jadi betul-betul harus kita pegang ini perut ibu, ya. Mungkin selama ini kita menganggap ini sepele, kita melihat kontraksi tapi tidak meraba kontraksi. Berikut lagi kita menentukan presentasi dengan kita periksa dalam. Nah, jadi yang kita ingin tahu dari hasil periksa dalam adalah kita menilai bagaimana kondisi vagina, tiang vagina, bagaimana kondisi mulut rahim, bagaimana kondisi cervix, pembukaannya, ketubannya masih utuh atau tidak. Dan yang sangat penting untuk menentukan presentasi janin, apakah letak belakang kepala atau tidak. Nah, bagaimana? Artinya kita harus menemukan ubun-ubun kecil. Nah, itu yang sangat penting. Karena yang dianggap persalinan normal artinya dia letak belakang kepala. Artinya tidak mempunyai masalah atau komplikasi. Nah, itu yang perlu kita cari dari hasil periksa dalam. Nah, saya rasa ini macam-macam pemeriksaan abdomen yang kita lakukan persiapan ketika kita melaksanakan asuhan kala satu persalinan, di mana di sana ada 19 kasus penapisan yang harus kita checklist dari hasil pemeriksaan kita ini, baik itu dari anamnesa maupun dari pemeriksaan. Saya rasa ini ya, peserta bisa lihat di lembar belakang dari buku acuan APN. Di sana ada alat bahan obat yang perlu disiapkan pada asuhan kala satu persalinan, sehingga apa yang kita praktekkan hari ini sesuai dengan ada yang dalam lampiran di buku acuan APN kita. Saya rasa itu. Terima kasih.